Saudara, saya datangi Rumah Sakit Umum Daerah di Provinsi Kalimantan Timur, di Samarinda, Rumah Sakit Abdul Wahab Syahrani. Dan saat ini ketiga anak balita yang menjadi korban pemboman di gereja Wukmene di Samarinda, seberang Kalimantan Timur, masih dirawat intensif di ruang ICU anak di rumah sakit ini. Saudara, saya akan coba masuk ke dalam ruang intensif tersebut tanpa mengganggu pelayanan medis yang ada di rumah sakit ini. Saya akan coba, saudara, untuk ke ruang perawatan intensif. Saudara, ini adalah perawatan intensif PICU dan NICU khusus untuk anak, di mana ketiga anak balita masih dirawat di dalam ruang perawatan intensif ini. Dan saya akan coba masuk ke dalam sekali lagi dengan tidak mengganggu pelayanan medis di dalam. Permisi, Pak. Dan saudara, saya sudah bersama dengan Kepala Tim Dokter yang menangani kasus ini, Pak Dr. Rahim Dianata Marsidi, yang juga merupakan Direktur RSUD Rumah Sakit Abdul Wahab Syahrani. Ya. Terima kasih, Pak, telah memberikan informasi program Aiman. Pak Rahim, ada berapa tim dokter yang menangani ini? Karena saya dengar timnya banyak, Pak. Betul. Kami punya tim, penanggung jawabnya saya sendiri. Kami punya yang pertama adalah bedah plastik. Karena yang paling kompeten untuk merawat luka bakar itu adalah bedah plastik. Kemudian kami juga ada bedah umumnya, bedah ortopedinya, kemudian anestesi, ahli anestesi, dan terakhir ahli anak. Banyak sekali, Pak. Seberapa parah yang Karena, korban yang masih dirawat? Saya lihat ini ada ruang intensive care unit, ruang perawatan intensif, ada NICU, ada PICU. Kalau NICU itu untuk anak di bawah umur ya, Pak, di bawah 1 tahun. Ya, betul. Kalau PICU itu 1 sampai 5 tahun. Ya, betul. Ini dirawat di ruang PICU dan NICU ya? Ya, betul. Ada yang mengkhawatirkan sehingga mereka harus dirawat intensif di ruang ICU? Betul. Terutama di sini Trinity. Berapa luka bakarnya, Pak? Itu Trinity sudah 50%-an. 50% artinya apa itu, Pak? Berarti dia menderita luasnya luka bakar yang diderita oleh anak itu kurang lebih sekitar 50% dari aturan atau apa yang kita hitung. Nah, misalnya, Pak, bisa digambarkan? Misalnya tangan 9%, tangan kiri 9%, jadi kalau kedua tangan kanan ini kena berarti 18%. Seperti itu. Dan di ilmu kedokteran, orang yang sudah menderita di atas 45%, grade-nya masih 1-2, itu untuk dewasa pun sudah 50-50, sudah cukup berbahaya. Sudah Kenapa? cukup berbahaya? Karena di luka bakar itu akan tertarik cairan yang banyak, sehingga menimbulkan seperti dehidrasi ya, untuk yang berat untuk anak itu. Terapi yang pertama adalah mengembalikan dehidrasi cairan tersebut. Nah, di samping itu juga tentu lukanya. Perawatan luka ini yang kita harus baik betul, karena kalau tidak baik memberikan perawatan luka, bisa terjadi nanti kontraktur. Paru-parunya terganggu. Nah, ini justru yang Trinity ini waktu kena karena mungkin paling dekat. Waktu datang ke sini pun paru-parunya sudah membengkak. Jadi terjadi trauma inhalasi. Artinya asap pun ya, asapnya itu yang dihisap sama dia menyebabkan trauma ke jalan pernapasannya. Jadi ini nafas pun ya, susah sekarang, betul. Belum lagi untuk menyembuhkan luka-lukanya. Nah, alhamdulillah dengan hari ke-6 ini sekarang dia sudah bisa berbicara, sudah bisa komunikatif dengan ibunya, sudah bisa komunikatif dengan sekitarnya. Itu berarti pernapasannya atau jalan pernapasannya sudah mulai baik. Hanya sekarang lukanya yang harus kita rawat dengan baik. Selain luka bakar, saya dengar juga ada serbuk kaca yang melukai tubuh korban. Betul, jadi Pak? makanya kita waktu dibersihkan di OK itu seluruhnya kita bersihkan dari debris-debris itu. Jadi dari mulai kotoran. Betul, ada serbuk kaca itu? Ya, ada sedikit karena pecahan dari yang motor itu mungkin ya. Ada akan diisi, kebanyakan kan pasir kebanyakan. Tapi di OK kita semua dibersihkan, dan ini ya tiap 2 hari sekali anak ini akan masuk ke OK dibersihkan. OK itu ruang operasi. Kamar operasi. Jadi dibersihkannya di kamar operasi di bawah. Setiap 2 hari harus dibersihkan. Ya. Dari lukanya yang serbuk kaca tadi maupun luka-luka yang bekas luka bakar. Dan di bawah bius. Jadi di bius total supaya tidak salah, supaya kita tidak kesakitan anak. Saya tidak bisa membayangkan itu karena pasti kalau anak tidak akan tahan. Dewasa aja kalau nggak pakai di bius sudah teriak-teriak, apalagi anak. Jadi kita selalu, nah inilah yang kenapa kita punya tim tersendiri. Ada tim anestesinya, ada itunya, ada bedah plastiknya yang terus tiap 2 hari akan terus. Di samping di sini perawatannya intensif. Jadi dari mulai obatnya, antibiotiknya semua diawasi oleh mereka. Jadi suara tangisan hampir 24 jam ada di anak-anak itu, Pak. Itu namanya anak-anak ya. Saya boleh sedikit saya lihat ke dalam, Pak ya. Tapi saya tidak akan mengambil gambar kamera.
Saudara.